Ya, semoga kader-kader PDI Perjuangan bisa memproses orang-orang yang melakukan provokasi atau datang ke ruang sidang kemarin, dan kemudian ya coba mencari tahu sebenarnya mereka ini disuruh siapa. Kalau saya sih sudah tahu seperti yang saya sebutkan clue-nya tadi. Ya. Selamat malam semuanya. Dalam persidangan Pak Hasto Kristianto kemarin, ternyata ada beberapa orang yang sengaja menyusup ke dalam ruang sidang untuk memicu keributan atau memancing emosi kader-kader PDI Perjuangan yang hadir dalam sidang tersebut. Karena ada banyak sekali kader, termasuk salah satunya adalah Ganjar Pranowo dan lain-lain, itu hadir di sidang Pak Hasto Kristianto, dan ternyata ada beberapa orang massa bayaran atau orang bayaran yang sengaja mereka pakai kaos provokatif di dalamnya dan kemudian dilapisi dengan baju, dan nampaknya mereka berencana untuk buka baju dan kemudian supaya bisa menjadi pemberitaan karena tulisan di dalam kaos tersebut itu sangat-sangat provokatif, seperti misalkan tangkap Hasto dan sebagainya. Jadi mereka ini, orang-orang bayaran yang masuk ke dalam ruang sidang ini, itu nampaknya benar-benar direncanakan untuk memicu keributan dan memancing emosi orang-orang PDI Perjuangan, dengan harapan kalau sampai terjadi kericuhan, keributan, atau sampai terjadi pemukulan, ini bisa jadi satu bahan gorengan baru setidaknya seminggu 2 minggu ke depan, bahkan bisa jadi satu kasus baru gitu, kasus pemukulan antara kader PDI Perjuangan dengan orang biasa misalkan gitu ya. Jadi ini nampaknya sangat direncanakan dan coba disetting, diskenariokan supaya terjadi pengeroyokan seperti yang pernah terjadi kepada Ade Armando beberapa tahun yang lalu. Jadi ada orang yang sengaja ingin bikin drama dan kemudian menumbalkan beberapa orang yang tidak tahu apa-apa, yang karena mereka dibayar, mereka mau-mau saja untuk ikut arahan untuk hadir di sidang Pak Hasto Kristianto. Ya syukurnya semua yang mereka rencanakan atau coba pancing emosi kader-kader PDI Perjuangan itu nggak terjadi gitu, karena ketahuan duluan. Mereka udah siap-siap gitu, ketahuan duluan sama Guntur Romli dan beberapa kader PDI Perjuangan yang sangat jeli melihat adanya orang-orang atau oknum-oknum provokator yang masuk begitu saja, dan kemudian mereka sangat-sangat mencurigakan dari gerak-gerak dan aksinya. Jadi ya mereka akhirnya diamankan, dikeluarkan dari ruang sidang sebelum berhasil melakukan provokasi atau melakukan aksi dari apa yang sudah mereka siapkan dalam beberapa hari kemarin gitu. Jadi saya kalau melihat dari pola-pola atau wajah-wajah mereka, ini memang pasti orang bayaran gitu, dan katanya mereka mengaku dibayar 50.000 per orang. Ya meskipun itu nggak masuk akal gitu, karena ya nggak mungkin lah 50.000. 50.000 itu levelnya demonstran yang nggak ngapa-ngapain gitu, yang cuma jalan, ikut makan, itu 50.000. Tapi kalau sampai ada masa bayaran untuk masuk ke dalam sebuah ruang sidang, udah siap pakai kaos gitu ya. Kaosnya aja kalau nyetak itu pasti harganya juga 100 ribuan gitu ya. Jadi nggak mungkin rasanya harganya atau biaya transport yang mereka dapatkan hanya 50.000. Tapi ya mungkin mereka sengaja ngaku 50.000 supaya dikasihani, supaya tidak diproses sama kader-kader PDI Perjuangan karena dianggap ingin mengganggu ruang sidang dan sebagainya. Jadi ya mereka berharap belas kasihan dan ngaku cuma dibayar 50.000 saja. Padahal itu pasti mahal sekali gitu. Karena sekali lagi kalau level 50.000 itu ya yang demo tanpa arahan gitu. Kalau ini hadir di ruang sidang, nyetak kaos, sudah pakai baju, ditutupi dengan baju, dan nampaknya sudah siap dengan koreografi, gerakan-gerakan yang akan mereka lakukan, dengan ucapan-ucapan atau orasi yang akan mereka sampaikan di ruang sidang, itu kayaknya mereka udah siap sekali tuh. Mereka udah latihan. Mereka udah latihan, ada pembinanya gitu ya, udah disiapkan skenario-skenarionya kalau kemudian nanti terjadi keributan itu seperti apa gitu ya, supaya bisa menarik perhatian media dan menjadi satu bahan pemberitaan baru gitu kan. Jadi ini gak mungkin lah cuma 50.000. Jadi saya curiga mungkin itu mereka disiapkan 1 juta rupiah. Ya, mereka ini dikasih 1 juta. Jadi kalau yang hadir waktu itu ada sekitar 8 orang, mungkin ya 8 juta rupiah gitu. Jadi ya itu harga yang cukup masuk akal kalau kemudian
bisa memunculkan satu isu baru atau bisa memancing emosi kader-kader PDI Perjuangan yang marah dalam ruang sidang. Syukur-syukur kalau misalkan, kalau yang mereka harapkan meskipun ini tidak terjadi gitu ya, syukur-syukur kalau misalkan mereka sampai dipukuli sampai bonyok seperti Ade Armando, sampai berdarah-darah gitu ya, sampai diopname misalkan, yang kalaupun nggak kritis ngaku kritis gitu karena berdarah gitu kan. Wah, itu bisa naik tuh imbalan yang mereka dapatkan selain donasi yang mungkin akan mereka buka setelah itu gitu ya. Donasi karena dipukuli kader PDI Perjuangan misalkan. Rakyat dipukuli kader PDIP, open donasi. Wah, banyak tuh yang bisa mau donasi. Ya meskipun yang donasi ya bohir-bohir mereka sendiri, sebenarnya cuma gaya-gayaan aja open donasi gitu. Jadi kayaknya memang mereka sengaja dan ingin sekali terjadi keributan dan berharap bisa memancing emosi kader PD Perjuangan dengan harapan mereka dipukuli gitu ya, sampai bonyok kayak Ade Armando dulu. Kan Ade Armando ketika aksi demonstrasi juga sampai bonyok tuh. Ya kalau sampai itu yang terjadi, wah mereka bisa kayak mendadak itu. Bayarannya mungkin tidak hanya 1 juta, itu pasti mereka juga dijanjikan bayaran yang lebih kalau kemudian terjadi situasi yang lebih buruk gitu ya. Jadi mereka datang itu 1 juta rupiah, saya sangat yakin. Kalau sampai mereka berhasil memancing emosi atau sampai terjadi pemukulan gitu ya, kalau nggak berdarah sekalipun itu tetap akan ada bonusnya kayaknya. Apalagi sampai berdarah-darah seperti Ade Armando, sampai bonyok kayak mukanya Ade Armando atau sampai pingsan. Wah, kalaupun nggak pingsan, pura-pura pingsan mereka gitu kan. Wah, itu bayarannya bisa mahal, bisa ratusan juta itu satu orang gitu ya. Jadi bisa kayak mendadak mereka. Tapi intinya orang-orang ini sengaja dibayar dan kemudian pertanyaannya siapa yang bayar gitu. Ya karena kalau ini adalah sebuah persidangan, adalah sebuah kasus yang melibatkan 2 kubu misalkan gitu ya, yang sedang berseteru. Wajar kalau kemudian masing-masing kubu ini ada pendukungnya gitu. Tapi untuk kasus Hasto Kristianto ini kan nggak mungkin rasanya ada orang KPK yang ingin mendukung KPK gitu kan. Dan mereka-mereka yang kemudian diamankan kemarin itu ya jelas mereka bukan orang KPK, mereka jelas nggak tahu apa-apa, mereka hanya dibayar untuk melaksanakan aksi atau mengucapkan sesuatu atau melakukan gerakan-gerakan tertentu yang sebelumnya sudah disiapkan. Sehingga kalau saya ditanya sebenarnya mereka ini siapa, ya pasti mereka disiapkan oleh lawan politik Pak Hasto Kristianto. Pertanyaannya siapa? Wah ya nggak tahu kok tanya saya. Ya kalian tebak aja sendiri di kolom komentar gitu ya. Tapi intinya saya semakin meyakini bahwa kasus yang menimpa Pak Hasto Kristianto ini memang ya dibuat-buat saja. Ya sengaja untuk kemudian mengganggu PDI Perjuangan, mengganggu Ibu Megawati gitu ya, supaya kemudian tidak fokus dalam berpartai dan sebagainya. Karena ini jelas sejak awal bukan kasus hukum biasa gitu, karena ini kan kasusnya sebenarnya adalah suap yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada komisioner KPU. Komisioner KPU-nya sudah ditahan, Harun Masiku sampai sekarang belum ditahan, mungkin juga dilindungi oleh beberapa oknum supaya tidak ketemu atau supaya tidak ditahan gitu ya. Dan karena Harun Masiku sampai sekarang itu masih belum muncul ke permukaan, tiba-tiba yang dijadikan tersangka adalah Hasto Kristianto. Yang dituduh uangnya itu dari Pak Hasto. Secara logika itu nggak mungkin gitu. Lalu ada orang calon anggota DPR, PAW, mau menjadi anggota DPR gitu ya. Terus kemudian dia dimintai uang sama KPU dan dia harus menyiapkan. Nggak mungkin rasanya ada kader partai yang berani minjem ke sekjennya. Nggak mungkin gitu. Apalagi nominalnya hanya 600 juta gitu. Jangankan 600 juta, untuk jadi anggota DPR 1 miliar pun pasti dicarikan. 600 juta itu angka yang kecil gitu. 1 M pun angka yang kecil. Utang ke bank masih bisa gitu. Ngapain minta bantuan ke sekjen partai gitu ya. Yang sangat, ya posisinya itu sangat berbeda sekali dengan kader-kader yang ada di bawahnya. Jadi ya ini sangat lucu dan menarik sekali, dan itu kemudian terkonfirmasi dari pihak-pihak yang ingin melakukan provokasi. Karena sejatinya kasus Pak Hastonya itu menjadi tidak terlalu penting lagi. Karena tujuan akhirnya ternyata adalah untuk mengganggu PDI Perjuangan itu sendiri. Makanya kemudian ada upaya provokasi atau upaya untuk memancing emosi kader PDI Perjuangan supaya PDIP itu semakin dicitrakan negatif.
Ya untungnya itu tidak terjadi, untungnya itu bisa dihentikan dan kemudian para provokator itu dikeluarkan. Apalagi kalau ngelihat dari hakim yang menangani Pak Hasto atau pra peradilan Hasto sebelumnya, itu kan ternyata menerima suap dari kasus korupsi CPO. Hakimnya menerima suap gitu. Jadi kalau untuk membebaskan seorang tersangka atau 3 perusahaan yang menjadi tersangka kasus korupsi CPO saja, mereka berani menerima suap gitu ya, meskipun kasusnya sudah sejelas itu, serumit itu, dan itu menjadi perhatian banyak orang, perhatian media, apalagi hanya untuk mentersangkakan atau membatalkan pra peradilan Hasto. Lebih mudah, lebih gampang gitu. Jadi ya kalau para hakim ini bisa disuap karena membebaskan para tersangka, maka terbuka peluang atau kemungkinan juga bagi mereka untuk disuap supaya ya semakin menjerat Pak Hasto. Ya, jadi itu semakin meragukan bahwa peradilan yang terjadi ya di Indonesia ini akan benar-benar bisa diadili seadil-adilnya gitu ya. Jadi ya kita lihat dan saksikan saja. Kalau pada ujungnya ini terlihat tidak adil, ya harusnya kita maklum dan memaklumi saja gitu, karena yang namanya suap kepada hakim itu ternyata memang ada. Itu bukan katanya, bukan mitos atau bukan hanya cerita fiksi belaka, tapi itu benar-benar terjadi dan hakim yang menangani pra peradilan Hasto kemarin itu sudah jadi tersangka hari ini. Ya gimana gitu ya, semua proses politik, semua proses hukum yang terjadi di Indonesia ini memang melibatkan soal kekuasaan dan uang, sehingga yang menang itu biasanya memang adalah orang-orang yang lebih kuat atau lebih kencang logistiknya, tidak peduli dengan kasus hukum atau perkara yang sebenar-benarnya. Ya semoga kader-kader PD Perjuangan bisa memproses orang-orang yang melakukan provokasi atau datang ke ruang sidang kemarin, dan kemudian ya coba mencari tahu sebenarnya mereka ini disuruh siapa. Kalau saya sih sudah tahu seperti yang saya sebutkan clue-nya tadi. Cuma kan perlu konfirmasi saja gitu. Karena nggak mungkin ini orang KPK. Nggak mungkin ini adalah fans fanatik KPK yang kemudian datang atas inisiatif sendiri. Nggak mungkin. Itu semua digerakkan dan dalangnya, kayaknya kemarin kalau ngelihat dari muka-mukanya, tidak ada dari mereka salah satunya yang menjadi dalang dari aksi atau menjadi korlap dari aksi merusak atau mengganggu ruang sidang Hasto Kristianto. Jadi perlu rasanya untuk dibuka siapa dalangnya supaya kita semakin mengerti dan belajar bahwa politik di negara kita memang sehitam itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.